Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita di saat pagi hari ini dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa dimanapun saudara berada. Kembali bersama-sama di saat pagi hari ini kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar percaya bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan boleh menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan pernah bosan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak berlambatan waktu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, perikop pada ayat ini berbicara tentang pengakuan dosa. Dan ayatnya yang ke-1 di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Saudara, mungkin kisah ini tidak asing dari telinga kita. Sering sekali kita dengar. Setiap pembicara-pembicara sudah banyak mereka menceritakan tentang hal ini. Tapi firman Tuhan itu saya yakin dan percaya firman itu selalu baru dalam kehidupan kita. Untuk itu ada satu hal yang mau kita pelajarin daripada kisah Daud ini. Saudara yang berkati Tuhan, kita tahu bahwa Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, daripada segi kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, ketekunannya kepada Tuhan, Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Daud pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya, yaitu jatuh ke dalam dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Perzinahan kepada Batsheba, dan Daud membunuh Uria, suami daripada Batsheba tersebut. Nah, kita lihat bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara yang diberkati Tuhan, saking setianya Daud kepada Tuhan, saking taatnya Daud kepada Tuhan, kita mau flashback tentang kehidupan Daud, bagaimana dia memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Tidak ada tercatat bahwa dalam Alkitab bahwa ada peperangan yang tidak Daud menangkan. Setiap peperangan yang ada Daud di dalamnya, pasti Daud menangkan peperangan tersebut. Ya, bahkan yang paling terkenal ketika Daud melawan seorang Goliat yang besar, yang gagah perkasa. Semuanya karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Sehingga ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Daud jatuh ke dalam dosa persinahan dan dosa pembunuhan. Dan ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud bahwa Daud telah jatuh dalam dosa, dan Daud berbalik kepada Tuhan, ya, seperti saya bilang tadi bahwa di perikop ayat ini bertema tentang pengakuan dosa. Daud berdoa, Daud menyesali perbuatannya, Daud mengaku dosanya kepada Tuhan. Dan salah satu doanya kepada Tuhan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena apa saudara yang diberkati Tuhan? Karena Daud sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, setiap peperangan demi peperangan yang ia hadapi, setiap pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, Tuhan selalu memenangkan kehidupan Daud. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Daud, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Setiap peperangan demi peperangan yang Daud menangkan, semuanya karena atas pertolongan Tuhan dalam hidup Daud. Ketika Tuhan suruh berperang, Daud berperang, dan Daud memenangkan peperangan tersebut. Ketika Tuhan memerintahkan Daud untuk maju, Daud maju dengan tanpa ragu. Karena apa saudara? Karena roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Daud. Sehingga ketika Daud jatuh dalam dosa, hal yang paling Daud tidak mau adalah Tuhan, roh Tuhan pergi meninggalkan Daud. Sehingga Daud berkata apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud sadar ketika roh Tuhan tidak lagi ada dalam kehidupan Daud, Daud bukanlah apa-apa lagi. Ketika roh Tuhan tidak ada bersama-sama dengan Daud lagi, Daud tahu bahwa hidupnya tidak akan seperti sebelumnya ketika roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia.
Makanya yang dia minta adalah jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dari Daud inilah, dari pernyataan Daud inilah kita belajar bahwa betapa pentingnya roh Tuhan itu untuk ada selalu dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudara yang diberkati Tuhan, kita jaga kehidupan kita agar kehidupan kita selalu ada yang namanya roh Allah dalam kehidupan kita. Kita harus mampu membuat roh Allah itu benar-benar berdiam dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Seperti Daud, kalau tidak ada roh Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Memulai segala sesuatunya ketika tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa roh Allah memenuhi kehidupan kita, kita pasti akan hilang arah. Kita pasti akan kebingungan menghadapi kehidupan ini. Apalagi saat kita mengalami peperangan-peperangan dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak ada mempunyai roh Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mampu mengatasi masalah kita. Belajar dari Daud. Seberapa dalamnya kita terjatuh, seberapa sering kita melupakan Tuhan, minta sama Tuhan untuk tetap terus berdiam dalam hati dan kehidupan kita. Minta Tuhan untuk jangan ambil rohnya yang kudus dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa tanpa roh Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa roh Tuhan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan dunia. Jadi untuk menghadapi dunia yang jahat, kita butuh roh Allah untuk selalu melingkupi kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di saat pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Dan kehidupan kami ketika kami menjalani apapun, Roh Allah akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.